Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunis Neni Hafsari Maulina dari Pendidikan Kimia semester 5B akan mempresentasikan laporan analisis jurnal berjudul Decontamination of Wastewater Using Activated Biochar from Agriculture was a practical experiment for environmental sciences students oleh Jos Carlos Arebola, Nuria Rodriguez Fernandez, dan Alvaro Caballero. Yang mana jurnal ini saya ambil dari salah satu jurnal Chemical Education yang terbit pada tahun 2020 dengan data yang telah tersedia. Baik, selanjutnya mengenai latar belakang. Air yang aman dan berkualitas tinggi sangat penting dari perspektif kesehatan dan juga lingkungan. Kualitas air sangat penting sehingga PBB telah memasukkan air ke dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengendalian dan pengolahan air yang memadai sangat diperlukan. Air limbah menunjukkan penurunan kualitas karena pengaruh antropogenik. Baik air limbah maupun air yang digunakan untuk konsumsi manusia harus diolah untuk menjaga kesehatan manusia dan melindungi lingkungan. Pengolahan air limbah memerlukan keterlibatan beberapa disiplin ilmu, salah satunya adalah kimia. Mengenai pengolahan air, selain efek positifnya yang terkenal terhadap lingkungan, pengolahan air limbah memungkinkan perolehan air yang sesuai untuk manusia. Oleh karena itu, mahasiswa sarjana dari Universitas Cordoba Spanyol melakukan proses dekontaminasi air limbah untuk mengetahui proses dari dekontaminasi air limbah secara langsung serta kinerja sampel karbon dari hasil pertanian dan karbon yang berasal dari petrokimia terhadap hasil dekontaminasi air limbah. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana siswa memahami proses dekontaminasi air limbah menggunakan karbon. Yang kedua, bagaimana pemikiran siswa tentang kinerja karbon berlanjutan dengan karbon yang berasal dari petrokimia dalam proses dekontaminasi air limbah. Untuk tujuannya, yang pertama itu mempelajari proses dekontaminasi air limbah menggunakan karbon, dan yang kedua membandingkan kinerja karbon berkelanjutan dengan karbon yang berasal dari petrokimia dalam proses dekontaminasi air limbah. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini berupa penelitian kuantitatif, yang mana bertujuan menguji hipotesa dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian, dengan menggunakan desain eksperimen bertema dekontaminasi air limbah dengan menggunakan karbon hasil pertanian. Untuk subjeknya yaitu ada 24 mahasiswa di program gelar Universitas Ilmu Lingkungan. Untuk variabel yang digunakan di sini ada dua variabel, bebas dan juga terikat, yaitu penalaran mahasiswa dan juga karbon dari pertanian dan karbon dari petrokimia. Selanjutnya yaitu ada instrumen. Nah, instrumen yang digunakan ini ada beberapa pertanyaan dan tabel pengamatan yang terdapat dalam penelitian. Yang mana pertanyaan tersebut bisa dikatakan sebagai kuesioner dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Yang terakhir itu ada analisis data, yang mana analisis datanya menggunakan analisis statistik inferensial. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, yang pertama itu sebelum sidang praktik. Kelas master partisipatif dilakukan untuk meninjau isi teoritis dan memberikan beberapa konsep baru yang diperlukan untuk pengembangan eksperimen praktis. Berbeda dengan kelas master pada umumnya, jenis kelas ini mendorong partisipasi dan menumbuhkan lingkungan guru dan murid yang produktif yang memberi siswa peran yang lebih aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Kemudian yang kedua itu selama sesi praktik, guru memanfaatkan papan tulis dan protokol dengan memberikan penjelasan singkat dan umum tentang latihan sebelum dilakukan. Setiap siswa dapat mengajukan pertanyaan apapun yang mereka anggap tepat. Latihan praktis dirancang untuk dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing melaksanakan tugas. Partisipasi seluruh kelas dicari ketika debat reflektif didirikan. Yang ketiga, setelah sesi praktik ini, sebuah laporan kelompok dari sesi praktis disiapkan oleh para siswa. Selanjutnya yaitu ada hasil dan kesimpulan. Untuk hasilnya mengenai pengolahan limbah dengan jenis
Dengan tiga jenis karbon yang berbeda, pentingnya luas permukaan aktif dari setiap karbon dapat dihargai ketika mendefinisikan sifat menyerap dan fungsinya sebagai dekontaminasi. Dalam hal ini, karbon yang berasal dari minyak bumi menunjukkan sifat adsorben yang terbaik. Pentingnya luas permukaan spesifik yang tinggi ditekankan dalam temuan ini. Hebatnya, bagaimanapun karbon dari tempurung kelapa yang memiliki luas permukaan spesifik yang mirip dengan karbon petrokimia menunjukkan perilaku dekontaminasi yang mirip dengan karbon yang bersumber dari minyak bumi, dan tidak ada perbedaan signifikan yang diamati secara statistik. Untuk kesimpulannya, melalui analisis kinetik yang mudah dari proses dekontaminasi dan perbandingan karbon, minyak bumi, dan tempurung kelapa, dapat dibuktikan bahwa dengan memodulasi waktu perawatan yang berkelanjutan dari tempurung kelapa, mampu menawarkan hasil dekontaminasi yang sama seperti karbon dari sumber yang tidak berkelanjutan, dengan mempertimbangkan opsi mana yang lebih ramah terhadap lingkungan. Oleh karenanya, mahasiswa dapat mempertimbangkan opsi mana yang lebih ramah terhadap lingkungan saat digunakan, karena keduanya memiliki hasil dekontaminasi yang hampir sama. Kemudian selanjutnya ada komentar terhadap jurnal. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah sangat baik dalam mendeskripsikan maksud dari peneliti dengan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami. Jurnal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk dikembangkan kembali dalam penelitian di dalam bidang pendidikan kimia dengan jenis karbon serta sampel yang dibedakan serta dikembangkan lagi dalam prosesnya. Dengan penelitian ini dapat membuat mahasiswa menjadi lebih kritis dan mengatasi dampak limbah yang buruk terhadap lingkungan, khususnya dalam pengolahan air limbah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan kata maupun dalam penulisan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.